Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo best friend, kita bertemu lagi di podcast asik Anak SD Inspiratif dan Kreatif. Oke, Bu Vina, halo, apa kabar? Halo Miss Elsa, ceria sekali nih hari ini. Iya, betul sekali. Hari ini kita bertemu lagi di podcast asik, tentunya dengan bintang tamu yang tidak kita duga. Betul, Nah, dadakan ternyata ini. betul. Kemarin di podcast perdana kita itu ada salah satu komentar yang ternyata itu salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Muntilan. Kira-kira siapa Bu Vina? Siapa ya? Siapa Jeng ya? Jeng. Ayo kita kenalan dulu Miss Elsa. Betul. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, salam Iya. sejahtera buat Mbak Elsa dan Mbak Vina. Iya. Baik Bapak, terima kasih. Suatu kehormatan bagi kami semua, Bapak kersa rawuh di podcast kami ini, Miss Elsa. Tapi tentunya pertama kita kenalan dulu yuk. Oke, kita kenalan dulu ya. Jadi best friend, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Lurah Kelurahan Muntilan, ngoten nggih. Begitu ya, Pak ya, betul nggih? Betul, ya. Monggo Bapak bisa perkenalan dulu biar seluruh best friend yang lagi nonton video kita bisa tahu profil Lurah Muntilan itu seperti apa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best friendnya SD Gudang Uya SD Muntilan. Perkenalkan, nama saya Bapak Fatah atau nama lengkapnya Handai Fatah Zubair. Saya ditugaskan oleh Bapak Bupati Magelang sejak tahun 2022 sebagai Kepala Kelurahan Muntilan. Senang sekali pagi hari ini saya mendapatkan undangan untuk ngisi podcast di SD favoritnya banyak orang. Waduh, terima kasih loh ya. Belum-belum sudah dipuji nih. Luar biasa. Oke Bapak, kalau awal jadi lurah itu di Muntilan ini atau mungkin sebelumnya pengalamannya menjadi lurah sudah dari tempat lain Bapak? Betul, ya. Jadi Kelurahan Muntilan itu berbeda dengan pemerintah desa. Kalau pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat, sedangkan kalau kelurahan itu lurahnya adalah PNS yang ditunjuk oleh Bapak Bupati. Sebelum jadi lurah di Muntilan, saya sebenarnya sudah kerja di Kelurahan Muntilan mulai tahun 2017 sebagai kepala seksi kesejahteraan masyarakat dan terantib ketentraman ketertiban masyarakat. Jadi sekarang secara total sudah bersama-sama masyarakat Muntilan selama 7 tahun lebih sedikit atau Lama sekali resmi ya lumayan atau sebagai lurahnya sejak tahun 2022, jadi sudah 3 tahun setengah dan moga-moga masyarakat tidak bosan. Iya. Miss Elsa, Iya. ngomong-ngomong barangkali ya ada siswa-siswa SD Negeri Muntilan yang punya cita-cita juga jadi Pak Lurah gitu Ya, ya. betul. Ya, Siapa tahu ya. betul sekali. Makanya salah satu tamu kita hari ini itu kita hadirkan. masyarakat. Salah satunya adalah sosok yang tentunya akan menginspirasi karena tentunya melalui program ini kita pengen siapapun yang nonton, mau itu anak SD atau mungkin wali murid juga ya, bisa orang tua yang sedang merencanakan pendidikan untuk anaknya, itu bisa banget mencari sekolah-sekolah yang tentunya kita hadirkan sosok-sosok inspirasi ini biar besok kira-kira aku pengen jadi apa ya atau anakku biar jadi apa ya. Nah itu bisa melalui nonton di podcast kita ini. Iya gitu. betul sekali Miss Elsa. Kemudian Bapak nyun sewu, ngomong-ngomong tentang cita-cita ini Bapak, apakah dari dulu Bapak punya cita-cita jadi lurah atau gimana ini ceritanya? Sama sekali saya tidak pernah punya cita-cita menjadi lurah. Cita-cita saya apa ya? Seingat saya cita-cita saya dulu waktu saya SD, saya ingin jadi diplomat. Iya, bekerja di keren banget ya. karena sepertinya keren bisa bekerja mewakili negara, bisa berkunjung ke negara-negara lain, tugas di negara lain. Saya kayaknya asik menjadi diplomat. Tetapi Tuhan mempunyai keputusan yang lain, saya jadi lurah. Dan saya tidak menyesal punya cita-cita menjadi diplomat karena yang saya alami adalah apapun cita-citanya itu selalu menjadi penyemangat
bagi kita untuk belajar, untuk mempersiapkan diri mencapai cita-cita yang diinginkan. Cita-cita tidak selalu tercapai seperti cita-cita masih kecil, tapi sekali lagi memiliki cita-cita itu sangat bermanfaat. Baik Bapak, jadi tentunya menjadi semangat kita untuk belajar gitu ya Pak ya. Betul. Jadi ketika anak-anak, oh aku besok pengen jadi polisi, berarti harus semangat belajar biar pintar, biar Betul, badannya betul bagus sekali. gitu ya. Jadi Iya. bisa mencapai cita-citanya walaupun nanti kemungkinan ketika dewasa kadang ada pilihan lain yang Betul. dijalurkan Iya. sama Tuhan ini Iya. untuk kita pilih begitu ya. Ya, menjadi lurah pun sebenarnya saya tidak menyesal sama sekali, karena setelah saya menjadi lurah, saya kemudian mengetahui bahwa lurah itu mempunyai sahabat yang banyak, mempunyai warga yang banyak mendukung, mensupport. Semakin banyak kita memberi manfaat kepada sebanyak-banyak manusia, semakin kita itu derajatnya mulia. Kurang lebih seperti itu. Waduh, keren Luar sekali biasa. Miss Elsa. Kuat hari ini ya. Ayo kita beri tepuk tangan dong. Luar biasa. Bapak kalau boleh tahu, dulu SD-nya di mana Bapak? Kalau boleh saya cerita, saya itu berasal dari keluarga besar. Kami 9 bersaudara, saya anak nomor 8, dan di keluarga kami saya yang paling pertama sekolah di SD negeri. Oh begitu. SD Negeri 1 Borobudur. Oh, geng Ya. geng geng. Ya, di SD Negeri 1 Borobudur, kemudian SMP-nya saya juga negeri, sementara kakak-kakak saya nggak ada yang sekolah di negeri. Ya. Jadi kan satu-satunya ya gitu ya di Iya, sekolah negeri iya, ya. betul. Gitu. Kalau dulu ketika SD, kira-kira pelajaran apa yang paling disukai, Pak? Saya suka semua pelajaran, tapi paling suka adalah pelajaran sejarah. Wih, Pelajaran luar sejarah, biasa. karena pelajaran sejarah itu banyak ceritanya. Apalagi guru SD saya, guru sejarah itu, the way he tells the story, cara dia menceritakan itu membuat cerita seolah-olah benar-benar kita ikut mengalami. Kalau boleh saya cerita juga, pengalaman saya SD mendapatkan cerita yang menarik dari guru sejarah terutama, saya aplikasikan ketika saya mendidik anak saya sendiri. Saya punya 2 anak yang alhamdulillah dua-duanya itu gemar membaca. Dan setelah saya menyadari mereka gemar membaca, saya kemudian meyakini sebab mereka menjadi gemar membaca itu karena ketika mereka masih kecil belum bisa membaca, hampir setiap malam saya membacakan buku cerita kepada mereka. Dan guru sejarah saya menginspirasi saya bagaimana cara bercerita. Contohnya, misalnya dalam satu cerita yang sama ada 2 atau 3 tokoh yang berbeda. Saya gunakan bentuk atau jenis suara yang berbeda pula. Saya bentuk karakter di setiap tokoh-tokoh itu seolah-olah kemudian yang berdialog di situ benar-benar di orang-orang yang ada di cerita itu. Dan hal yang lucu adalah ketika kemudian anak saya tumbuh semakin besar dan sekolah dan kemudian mereka bisa membaca tulisan, akhirnya walaupun sudah bisa membaca tapi sering malam itu mereka minta saya untuk tetap bacakan cerita. Cuma kemudian yang terjadi situasinya lain. Biasa kan kita orang tua sepanjang hari bekerja sehingga ketika sore itu sudah capek. Dan yang terjadi kemudian sering saya membaca cerita itu saya salah membacanya. Nah, sering ketika saya salah membaca karena kondisi ngantuk, anak saya justru yang mengoreksi, Bapak salah bacanya. Karena sudah bisa membaca Iya, sendiri ya. dan saya yakin itu sebabnya kemudian setelah mereka sekolah SMP, SMA, benar-benar mereka suka membaca buku. Tapi satu hal yang saya menyesal sampai sekarang adalah karena saya pada waktu itu tidak punya budget khusus untuk belanja buku. Yang terjadi kemudian anak-anak saya itu sering satu buku yang sama dibaca lebih dari 3-4 kali dalam waktu yang berbeda. Ceritanya bukunya sama tapi mereka asik tetap membaca gitu. Luar Iya, biasa. bisa menjadi teladan memang Bapak kita ini. Bu Berarti Elsa. sebelum ada gerakan literasi ini Pak Fatah sudah melaksanakan melaksanakan itu di betul rumah sekali. gitu ya. Padahal zaman dulu kalau sekarang ya kita kan diberi banyak kemudahan, bisa lewat HP. Jadi kita bisa cari-cari cerita ya. Kalau zaman dulu memang satu-satunya sumber untuk literasi membaca apalagi bercerita itu melalui buku cerita. Iya, Tapi betul. ternyata beliau sudah dari
dulu menerapkan iya. itu. Ya, dan Keren. ini loh, memang anak-anak sekarang karena perkembangan teknologi, mereka bisa cari bahan cerita atau cari cerita sendiri secara mandiri lewat gadget, tetapi nanti hasilnya berbeda. Iya, Berbedanya betul itu sekali. karena kalau orang tua yang langsung menceritakan, maka otomatis akan terjalin hubungan emosi, Iya, hubungan betul. kedekatan dengan Iya. orang tua. Iya. Semoga ini best friend juga menyimak ya, Ya, Miss betul Elsa. banget. Ternyata literasi kita- itu butuh banget, penting banget untuk kehidupan kita di masa mendatang begitu ya Pak Iya, Fatah ya. Termasuk kita ya ini harus menerapkan juga ke murid-murid kita. Iya maksudnya. betul. Ternyata Pak Fatah selain jadi Pak Lurah, ternyata jago mendongeng juga karena tadi cerita kalau sudah merubah suara itu kan teknik yang kita pelajari ketika mengajarkan anak-anak di sini kan selalu ada lomba Pak tiap tahunnya untuk Iya, anak-anak itu iya. lomba. Ada Lomba kemarin mendongeng. sama dari Perpusda itu Dinas Perpustakaan itu mengadakan bertutur, itu juga anak-anak harus pandai untuk merubah suara sesuai karakter masing-masing. Ternyata Pak Fatah juga udah jago juga Iya, ini ya. barangkali mungkin beliau bisa kita undang lagi nih memberikan edukasi ke Mendongeng, anak-anak. mendongeng, Ya, mendongeng boleh, iya, boleh. iya. Iya, iya, nanti saya pertimbangkan. Waduh, waduh Enggak, Miss Elsa. Ini ya. Ini guyon aja. Ya, ya. bercanda lagi. Siap, Bapak. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, ketika dahulu Bapak masih di usia sekolah, tantangan apa atau hambatan atau tantangan apa yang Bapak alami, kemudian bagaimana cara Bapak untuk mengatasinya? Kalau saya ingat-ingat, tantangannya itu karena orang tua zaman saya dulu kurang perhatian terhadap pendidikan anak, sehingga apa-apa kita harus secara mandiri, dan kita juga harus memanfaatkan pertemanan, karena kalau kita benar-benar mandiri kita akan sangat sempit wawasan kita, karena kalau pada waktu itu kita mengandalkan orang tua pun kurang begitu care terhadap. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai pelajaran. Orang tua harus benar-benar mencurahkan perhatiannya terhadap perkembangan pendidikan anak-anak. Jangan kemudian setelah dilepaskan atau dititipkan sekolahan terus sama sekali nggak peduli, itu sudah tugas Pak Guru, Bu Guru sudah digaji. Jangan sampai seperti itu, nanti hasilnya tidak bagus. Dan kalau saya, pengalamannya pribadi saya, ketika saya menyerahkan anak saya ke sekolah, sejak hari pertama saya dan ibu anak-anak meniatkan, saya titipkan pada mereka untuk dididik. Mereka wakil saya ingin anak saya nanti tumbuh dewasa benar-benar mempunyai karakter dan benar-benar menjadi manusia yang berguna, sehingga ketika anak itu di rumah atau ketika kebetulan mereka dulu sekolahnya di boarding school, tapi setiap weekend kita boleh mengunjungi mereka. Ketika kita berkunjung mereka sering cerita ada temannya yang dimarahi guru dan segala macam. Nah, kalau saya kemudian berpesan pada anak saya kalau mereka supaya mereka taat terhadap aturan dan patuh kepada guru. Dan seandainya suatu saat guru membentak atau guru memarahi, saya tidak tersinggung sama sekali. Saya tanamkan kepada anak-anak saya pemahaman bahwa guru-guru itu adalah wakil dari ayah ibu. Mereka harus patuh, karena manfaatnya akan berbalik kepada mereka sendiri di masa yang akan datang. Oke, luar biasa. Berarti gitu ya Pak ya, kalau di zaman dulu itu secara bahasa pasrah bongkoan gitu ya, sebagai Betul. orang tua biasanya menitipkan anak ke sekolah pun pasrah, monggo aja dididik kayak apa gitu. Nah, sedangkan berbeda dengan era sekarang. Kalau era sekarang itu biasanya guru akan lebih mudah kolaborasi juga dengan orang tua. Mungkin ketika anak mengalami kesulitan, biasanya kan sekarang lebih ada kerjasamanya begitu nggih. Kalau saya melihat kondisi itu tidak terjadi di semua sekolahan, tapi kondisi itu terjadi di sekolah kita ini. Saya sangat tahu sekali bahwa komite sekolah ini, wali murid sekolah ini supportnya luar biasa kepada sekolahan. Itu sebagai bentuk bukti bahwa mereka care kepada anak, pada pendidikan anak, tidak hanya sebatas ngantar dan jemput. Betul. Tapi mensupport program-program kelurahan, program sekolahan, sehingga
sekolahan ini menjadi berbeda, lebih maju daripada sekolahan yang lain dari bentuk fasilitas maupun bentuk prestasi. Kalau kita pas parade karnaval 17-an itu selalu saya amati perwakilan dari SD ini yang ikut semua terlibat dan betul. variatif sekali. Kehadiran maka setiap karnaval sekolah ini menjadi juara. Iya, Iya, alhamdulillah. Karena sekolah ini ada di wilayah Kelurahan Muntilan, otomatis Pak Lurahnya juga ikut terkenal. Iya, Bangga itu gitu ya, viral, Pak. iya. Bapak ini tanpa briefing loh ya Pak ya. Enggak, ini Makanya disclaimer Bapak ini di- bukan ya. Yang Asli realitanya nih, seperti asli itu. penilaian dari Bapak seperti Iya, itu. iya. gitu. Kalian ngendorse jadi Pak Lurah ini. Bapak sebenarnya kalau tugas lurah itu tuh apa saja sih Pak? Mungkin Oh, biar baik, nanti ya. anak-anak atau best Ya, friend yang lagi nonton itu anak-anak, tahu. best friend mungkin belum tahu sebenarnya tugas Pak Lurah itu apa. Sebenarnya secara resmi ada 4 tugas besar, tugas utama. Yang pertama adalah tentu saja menjalankan roda pemerintahan di tingkat kelurahan. Yang kedua kemudian bertanggung jawab untuk pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga adalah bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat pembangunan sarana prasarana dan pemeliharaannya. Tugas-tugas lain tentu saja banyak. Cuman 4 clue atau 4 tugas pokok itulah yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan sebenarnya setiap pemimpin daerah baik itu tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan itu karena kebutuhan atau kondisi wilayahnya berbeda dengan satu dengan yang lain, maka tentu saja setiap pemimpin daerah harus mempunyai inovasi yang link dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kalau hanya melulu melaksanakan 4 tugas tadi, saya yakin banyak kebutuhan masyarakat tak terakomodir. Jadi kita perlu kreatif, perlu inovatif, dan harus sadar tentang kekuatan diri. Manakala kita sadar kita lemah, kita punya banyak masyarakat yang kita bisa ajak kerjasama, kita beri pemahaman kepada mereka bahwa kita bekerja sebaik-baik sebanyak-banyaknya untuk masyarakat seluas-luasnya, maka harus menjadi concern bersama, harus saling support, saling mendukung. Oke, luar biasa. Jadi gitu ya best friend ya. Tugasnya Pak Lurah tuh seperti itu. Jadi Ada 4 tadi ya, ada Miss 4 Elsa. ya. Iya. Apa aja Bu Tugas Vina? utama. Aduh, ini kalau ditanya lagi nggak dicatat. Konsennya ke pertanyaan. Nanti di Ini playback ngetes. lagi. Ya, ini ngetes ini Miss Elsa, Pak. Jangan dimari ya, Pak. Oke, Baik, tentunya Bapak. tadi salah satunya yang disampaikan oleh Pak Fatah adalah jadi lurah itu harus kreatif juga karena setiap lingkungan pasti berbeda-beda nih Pak nggih. Berbeda-beda, Dimanapun kita ditugaskan itu kan pasti setiap tempat punya keistimewaannya sendiri. Punya kelemahan, punya Nah, kelebihan. nggih. Kalau di Muntilan itu, Kelurahan Muntilan tepatnya, Ya. yang istimewa itu apa dan tempat mana yang kira-kira harus dikunjungi Pak kalau kita ke Kelurahan Muntilan? Yang saya suka dari Kelurahan Muntilan itu adalah masyarakatnya heterogen. Tidak hanya satu golongan atau satu agama dominan, tapi kita punya masyarakat yang agama Islam, agama Nasrani, ada yang beragama Hindu, Buddha juga ada. Dan alhamdulillah kita diberkati oleh Tuhan masyarakat yang rukun, saling hormat menghormati, dan itu modal utama bagi kami untuk mensukseskan, untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab kami. Dan saya dekat dengan semua tokoh agama di kelurahan ini, boleh ditanyalah ya. Dan saya suka dengan kondisi seperti ini, dan mereka sebenarnya juga menerima saya dengan senang. Adapun kalau kita bicara tentang tempat-tempat yang menarik, special, different from other places yang kita hanya bisa temukan di Muntilan, saya bisa cerita SD ini kan sangat dekat dengan kelenteng, tempat suci agama. Ini mereka bilang itu tempat yang digunakan untuk beribadat 3 kepercayaan berbeda. Ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Betul. Dan itu juga sudah membuktikan bahwa meskipun agama berbeda, tetapi sebenarnya kita bisa hidup side by side, saling berdampingan. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa di
Kelenteng Ho An Kiong yang kita miliki itu ada satu tempat menampung abu hiu. Kalau berdoa kan mereka menggunakan pakai hiu. Abunya itu diletakkan, ditampung di tempat yang mana tempat hiu yang ada di Kelenteng Ho An Kiong itu mereka mengklaim sebagai hiu yang yang tempat hiu abu hiu yang ukurannya paling besar di seluruh Asia Tenggara. Betul, ya luar biasa. Iya, dan yang di pintu masuk itu ya Pak di ya. pintu masuk. Iya. Dan yang perlu masyarakat ketahui, para best friend ketahui, anak-anak ketahui bahwa kelenteng itu terbuka bagi siapa saja, bagi masyarakat. Walaupun mereka datang tidak untuk berdoa, tapi mereka sangat welcome kepada kita semua. Kita boleh masuk, minta izin, tentu saja mengikuti aturan, harus sopan, harus dan sebagainya segala macam. Dan menarik sekali di dalam ruangan itu banyak pernik-pernik yang bukan Jawanis, yang bukan, tapi ya tidak ditemui di tempat-tempat umum yang lain. Kemudian ada tempat lain yang asik kita bisa kunjungi, tidak ditemukan di tempat lain, hanya ada di Muntilan, adalah di dekat gereja Santo Antonius. Itu mereka membangun museum misi. Kalau kita belajar sejarah Muntilan, kita pasti akan menemukan materi sejarah tentang bagaimana dulu agama Katolik masuk ke Jawa, masuk ke Muntilan. Kita akan ketemu tokoh yang namanya Romo Van Lith. Romo Van Lith itu beliau bisa memperkenalkan nilai-nilai Kristiani kepada orang Jawa, sehingga seolah-olah orang Jawa itu menganggap itu adalah nilai-nilai kebudayaan kami. Dan di museum misi itu kita juga bisa melihat banyak koleksi, juga bisa membaca literasi tentang sejarah Muntilan, tentang Kristiani. Sangat menarik. Ditambah juga di dekat museum itu ada kerkhof atau makam yang mana kebetulan pada tahun kemarin oleh Vatikan, oleh Keuskupan Agung, ditetapkan sebagai salah satu tempat ziarah yang wajib dikunjungi ketika ada di Jawa Tengah. Luar biasa, berarti ada tempat-tempat menarik yang sebenarnya memang berbasis agama, tapi kita bisa itu kalau berbasis agama dan sejarah. Kemudian ada tempat lain juga yang ini sebenarnya Balai Benih Ikan Air Tawar. Balai Benih Ikan Air Tawar itu tidak semua kelurahan, tidak semua kabupaten ada. Kita ada itu sebenarnya properti milik provinsi, ada di tempat kita. Di situ banyak kolam, banyak jenis ikan air tawar, dan mereka membuka pintu untuk siapa saja masyarakat yang ingin sekedar jalan-jalan, sekedar melihat ikan. Kalau saya juga kadang ketika stressful karena pekerjaan, saya untuk refreshing itu jalan sedikit ke sana, lihat ikan itu sudah, kemudian lupa hutang, refresh gitu ya Pak ya. Ditambah lagi satu, ini izin saya promosi juga, di salah satu wilayah kami, salah satu lingkungan namanya Kauron. Kebetulan wilayah itu secara alami itu dialiri oleh sumber air yang jernih dan banyak berlimpah. Mereka punya tradisi setahun sekali mancing bareng. Mancingnya tidak di kolam, tapi sungai-sungai kecil, kalen, got-got itu mereka manfaatkan untuk mereka gunakan memelihara ikan, berbagai jenis ikan. Dan setahun sekali semua warga bareng-bareng mancing bareng. Itu saya rasa tidak semua desa juga ada dan sangat meriah sekali. Boleh suatu saat kalau kita tahu jadwalnya, kita boleh bergabung ke sana sekedar melihat atau ikut mancing. Oke, bawa anak-anak pasti senang banget ya itu ya. Iya, betul itu ide bagus itu. Ide bagus ini itu. Nanti bisa mengunjungi ya. Bisa ikut program tempat-tempat itu yang ya. tadi disebutkan oleh Pak Lurah. Kalau boleh usul satu tempat ada yang terkenal di mana-mana Pak? Kuliner malam sayangan. Iya, lupa semuanya saya tadi belum saya sebut. Jadi bahwa kita itu berwisata tidak selalu hanya melihat pemandangan, Betul. tapi juga bagian dari wisata adalah kuliner. Ada satu tempat kuliner yang sudah sangat viral, tidak hanya skupnya kabupaten tapi nasional, yaitu kuliner malam sayangan. Kuliner malam sayangan, dan salah satu warungnya adalah sop
Empal, Oh, iya. Bu Haryoko. Itu Silakan artis-artis datang. Indonesia aja ke tahu, sini ya. Iya, Iya. artis-artis. Pokoknya ketika kalau mau kemudian mau jajan, mau makan, hubungi Pak Lurah, nanti saya ajak ke sana. Kita daftar duluan Boleh, ya. boleh ya. Nanti Mbak Vina yang bayar. Iya. Iya, keren. Baik, Eh, Bapak. Bapak untuk satu pertanyaan terakhir. Boleh. Pamungkasnya nih ya Pak ya, sebelum kita closing, satu kata aja penyemangat untuk pendengar podcast di rumah, ada best friend di rumah, satu kata untuk anak-anak kita biar mereka semangat belajarnya, kira-kira satu kata aja Pak, apa tuh? Satu kata tidak cukup. Satu kalimat boleh ya, Miss Satu Elsa? ya. Iya. Manusia yang paling mulia adalah yang paling mendatangkan manfaat bagi sebanyaknya manusia yang lain. Best friend, anak-anakku sekalian, untuk bisa mempunyai kesempatan memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain, kalian harus sukses. Untuk bisa sukses, sejak dini kalian harus belajar dengan rajin, hormati kepada orang tua dan pada guru, serta menjalin rukun, menjalin pertemanan sebanyak-banyaknya kepada teman. Karena banyak orang sukses di dunia ini, mereka sukses karena berbasis dari jaringan pertemanan yang sangat luas. Itu saja barangkali. Luar biasa closing statement dari Pak Fatah barusan. Pak Fatah, terima kasih banyak sudah mampir ke podcast kami. Nanti next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang hal lain tadi Siap. yang dongeng juga Iya. bisa ya Pak Iya, ya. iya. Terima kasih banyak. Saya sebenarnya kalau banyak waktu saya bisa. Kebetulan saya kalau di rumah, kalau hari libur, saya juga sebagai pemandu wisata dan Wih, luar biasa. banyak cerita dari Candi Borobudur yang bahkan orang Magelang belum tahu. Dan ceritanya itu sebenarnya sangat-sangat inspiratif dan betul sebagai bukti bahwa nenek moyang kita itu sangat luar biasa. Iya. Ya, Menarik, saya Mbak nunggu Elsa. nanti kalau suatu Iya, saat Mbak. diundang Di lagi. next episode ya, Miss Elsa. Oke, Kayaknya pokoknya nggak ada ternyata habisnya banyak ini. banget ya yang perlu kita ulik dari Pak Lurah Muntilan Iya. ini. Tapi karena waktu kita terbatas, mohon maaf Oke. Bapak. Iya, iya. Kita akhiri podcast kita di Oke. episode kali ini, Miss Elsa. Iya, oke best friend, terima kasih banyak sudah menyimak podcast kita pada kesempatan kali ini dengan tamu yang luar biasa hebat, sosok menginspirasi di Muntilan, ada Pak Fatah. Dan Terima nantinya kamu pengen siapa nih yang kita hadirkan lagi di sini? Komen-komen aja di bawah. Siapa tahu nanti kita bisa mengundang tamu yang kamu ingin kita kulik di sini di podcast asik. Anak SD inspiratif dan kreatif. Oke, see you di next selanjutnya. Besok ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share link dari YouTube kita. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.